Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan tentang soal berikut ya. Jadi ini soalnya tentang pengujian hipotesis. Nah, Pak Rido memiliki dugaan bahwa rata-rata tes matematika siswa kelas 12 IPA adalah 80. Namun menurut keterangan dari guru-guru, rata-rata tes matematika siswa kelas 12 IPA itu bukan 80. Diambil sampel sebanyak 25 siswa dari kelas 12 IPA 1 untuk membuktikan dugaan tersebut, sehingga diperoleh rata-rata hasil tes yaitu 75 dan simpangan bakunya adalah 20. Buktikan dengan taraf nyata 5% dugaan tersebut. Nah, jadi untuk penyelesaian soal ini, kita selesaikan dengan langkah-langkah pengujian hipotesis. Nah, jadi pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Nah, yang diketahui yang pertama yaitu Pak Rido memiliki dugaan bahwa rata-rata tes matematika siswa kelas 12 IPA itu adalah 80. Nah, berarti 80 ini adalah rata-rata yang akan diuji kebenarannya atau mu 0 ya. Nah, itu 80. Oke. Lalu diambil sampel sebanyak 25 siswa, maka itu adalah N-nya ya. Nah, 25 siswa. Nah, dari kelas 12 IPA 1 untuk membuktikan dugaan tersebut sehingga diperoleh rata-rata hasil tes yaitu 75. Nah, itu adalah X barnya. Nah, ini adalah X bar yaitu 75 rata-rata sampel. Dan simpangan baku adalah 20. Nah, itu adalah simpangan baku sampel atau S-nya sama dengan 20 ya. Oke. Lalu buktikan dengan taraf nyata 5% kebenaran dugaan tersebut. Nah, maka itu adalah alfanya ya, 5%. Nah, 5% ini berarti sama dengan 5/100 atau 0,05 gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu apa yang diketahui di sini. Nah, kita selesaikan dengan pengujian langkah-langkah pengujian hipotesis, yaitu yang pertama yaitu merumuskan hipotesisnya. Nah, jadi merumuskan hipotesis itu ada dua ya. Jadi ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya atau H1. Jadi hipotesis 0 atau H0 itu berbunyi seperti ini. Jadi mu sama dengan mu 0-nya yaitu 80. Nah, ini mengandung arti bahwa rata-rata tes matematika kelas 12 IPA itu 80 ya, adalah 80 seperti itu. Lalu H1 ini H1 itu tandingannya, hipotesis tandingan atau lawan dari hipotesis 0. Nah, maka lawan dari tanda sama dengan yaitu ada 3, tidak sama dengan, atau kurang dari, atau lebih dari. Nah, untuk soal ini lebih tepat itu menggunakan tanda tidak sama dengan. Kenapa? Karena di sini ada kalimat rata-rata tes matematika siswa kelas 12 IPA itu bukan 80. Bukan 80 itu artinya bisa lebih dari 80 atau kurang dari 80. Ya, jadi lebih tepat itu kita menggunakan tanda tidak sama dengan ya. Jadi mu tidak sama dengan 80. Jadi rata-rata tes matematika siswa kelas 12 IPA nah itu bukan 80 gitu ya. Nah, kita sudah rumuskan hipotesisnya, maka langkah kedua yaitu adalah menghitung nilai statistik ujinya ya. Nilai statistik uji. Nah, jadi statistik uji yang kita pakai itu adalah menggunakan distribusi student. Nah, itu adalah T sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi S dibagi akar N gitu ya. Jadi sama dengan X barnya adalah 75 ya. 75 dikurangi mu 0-nya adalah 80 per S-nya simpangan baku sampelnya nah itu adalah 20. Oke. Per akar dari N 25 ya. Jadi sama dengan 75 dikurangi 80 adalah min 5 per 20 per akar 25 adalah 5 gitu. Jadi sama dengan min 5 dibagi 20 bagi 5 adalah 4 ya. Jadi min 5 dibagi 4 itu berarti negatif 1,25. Nah, ini hasilnya ya. Oke, saya perjelas kembali kenapa harus pakai statistik ujinya itu distribusi student karena datanya itu kurang dari 30 ya. Nah, ini kan 25. Sampelnya itu sebanyak 25. Itu kurang dari 30.
maka kita gunakan statistik ujinya itu menggunakan distribusi student ya. Oke, yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikan. Nah, ini sudah dituliskan di soal ini. Jadi alfanya itu adalah 5% ya, atau tadi kita dapatkan adalah 0,05. Nah, yang keempat itu menentukan daerah kritis. Nah, oke. Daerah kritis. Oke, daerah kritis. Jadi daerah kritis itu luasnya itu sama dengan alfa sama dengan 0,05 gitu. Luas daerah kritis itu adalah 0,05. Maka kalau kita gambarkan daerah distribusi normalnya dulu seperti ini. Nah, oke. Nah, ini simetris terhadap 0 ya. Oke. Lalu di sini kita tuliskan karena bentuk H1-nya itu tidak sama dengan menggunakan tanda tidak sama dengan, maka daerah kritisnya itu ada dua ya. Misalkan nanti ini D2 di sini. Nah, ini D1. Nah, daerah kritisnya itu berada di sini. Misalkan saya arsir warna merah ya. Oke, di sini. 1, 2. Nah, itu daerah kritisnya. Jadi luas daerah kritis itu sama dengan 0,05. Maka masing-masingnya luas daerah kritisnya itu, misalkan saya ambil yang di sebelah kanan ini ya. Berarti itu luasnya itu sama dengan 0,05 bagi 2 gitu. Nah, kenapa? Karena ada dua daerah kritis seperti ini. Jadi masing-masingnya ya tinggal bagi 2 aja. Alfa dibagi 2, 0,05 bagi 2. Jadi 0,025 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai D1 dan D2 ini. Nah, caranya gimana? Nah, jadi patokannya menggunakan statistik uji ini, T, menggunakan distribusi student. Ingat konsep tabel distribusi student. Jadi kita harus mencari luas daerah dari D1 ke kanan atau D2 ke kiri. Nah, gitu. Misal, saya ambil D2 aja ya, yang positifnya. Ya, karena sebelah kanan 0 itu pasti positif. Ya. Jadi kita cari luas D2 ke kiri. Nah, berarti sama dengan apa? Jadi 1. Kenapa 1? Karena 1 itu adalah luas kurva distribusi normal ya. Itu 1. Dikurangi luas yang diketahui yaitu yang ini. Daerah yang diarsir warna merah di sebelah kanan ini, yaitu luasnya adalah 0,025 gitu. Ya. Maka kita dapatkan luas daerah D2 ke kiri. Nah, itu. Jadi sama dengan 1 dikurangi 0,025 adalah 0,975 gitu. Nah, maka pada tabel T kita lihat, kita peroleh ini, diperoleh nilai D2 dengan luas sama dengan 0,975 dan DK itu N kurang 1 ya, atau berapa N-nya 25 kurang 1 jadi 24. Nah, kita peroleh jadi D2-nya itu sama dengan, nah cari 0,975 baris paling atas, lalu 24 kolom paling kiri. Nah, kita cari di sini. Nah, tabel T. Nah, yang ini. 0,975 yang ini ya. Lalu 24, nah yang ini. Nah, ini berarti hasilnya adalah 2,064 gitu ya. Oke. Nah, kita dapatkan D2-nya adalah 2,064. Maka D1-nya karena simetris berarti negatif 2,064 gitu. Nah, langkah kelima yaitu keputusan uji gitu. Keputusan ujinya. Oke. Jadi karena T-nya itu adalah min 1,25. Karena T itu sama dengan min 1,25 dan T itu berada di antara 2,064 dan lebih dari negatif 2,064, maka di ini ya, berarti di sini. Ini kan tadi D2-nya kan 2,064 kan,
2,064. Nah, ini negatif 2,064 gitu. Nah, T-nya itu berarti berada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini itu adalah daerah penerimaan H0 ya. Nah, ini terima H0. Terima H0. Nah, jadi H0-nya itu diterima gitu ya. Nah, jadi H0-nya diterima. Oke, jadi H0 diterima. Nah, oke. Jadi karena H0 diterima, maka kesimpulan langkah yang ke-6 kesimpulan. Nah, itu rata-rata H0 tadi rumusannya mu sama dengan 80 ya. Berarti rata-rata tes matematika kelas 12 IPA itu adalah 80 seperti itu ya. Nah, jadi gimana? Bisa dipahami ya? Itu jadi kita uji menggunakan pengujian hipotesis uji dua pihak ya. Karena bentuk H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Kenapa tidak sama dengan? Nah, itu perhatikan kalimatnya tadi ya. Jadi rata-rata tes matematika siswa kelas 12 IPA itu bukan 80. Bukan 80 mengandung arti lebih dari atau kurang dari 80. Nah, lebih tepatnya itu menggunakan tanda tidak sama dengan. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk soal yang lainnya atau pengujian hipotesis yang lainnya itu kurang lebih sama seperti ini. Tinggal diperhatikan aja kalimatnya. Apakah menggunakan uji hipotesis dua pihak ataupun menggunakan uji hipotesis satu pihak. Oke? Ya, oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.